Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan dan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di sini di sekolah yang kita cintai ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dengan salawat dan salam kita lantunkan akan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4, saya Aska sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Saya Allah Yauliasa. Saya Dio Hajain. Saya Nabila Maharani Putri. Saya Dafa Pramudita. Saya Gil Satria. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu menghindari sifat hasad atau riya. Pengertian hasad. Hasad adalah bahasa Arab yang berasal dari kata hasada yahsidu ihsin, yang artinya adalah iri dan dengki. Imam Nawawi menjelaskan lebih lanjut mengenai hasad, yakni memiliki angan-angan agar kenikmatan milik orang lain hilang dari dirinya. Kenikmatan tersebut bisa berarti dalam hal apapun, termasuk urusan agama dan dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasad adalah perasaan negatif yang muncul tanpa alasan yang jelas saat mengetahui orang lain mendapatkan hal yang baik. Hal baik tersebut dapat berupa harta, jabatan, benda, dan serta prestasi. Sebagaimana pengertiannya, hasad adalah salah satu sifat tercela. Oleh karena itu, sangat baik bagi kita untuk mengetahui dengan detail apa itu hasad, agar dapat menyadari jika suatu saat merasakan hal ini dan dapat dengan cepat mengatasi hasad yang muncul tersebut. Bahaya hasad. Hasad menjadi sifat tercela tertentu bukan tanpa alasan. Banyak riwayat yang menjelaskan betapa berbahayanya sifat hasad, mulai dari Al-Quran, hadis, bahkan pembahasan para ulama. Oleh sebab itu, kami akan memberitahu apa saja bahaya hasad. Bahaya hasad ada 4, yaitu ciri-ciri orang hasad. Pada umumnya, orang jarang menyadari saat dirinya sedang memiliki sifat hasad. Akan tetapi, ada beberapa ciri orang yang sedang merasakan hasad, seperti yang tergambar dalam sikap di bawah ini. 1. Kesal saat melihat orang mendapatkan rezeki lebih atau prestasi tertentu. 2. Memberitahukan kesalahan pihak tertentu di ruang publik. 3. Tidak terima jika pihak lain menerima pujian karena kinerjanya lebih baik. 4. Sering mencari-cari kesalahan orang lain. 5. Menuduh kenikmatan yang didapat orang lain didapat dengan cara yang tidak benar. Jenis-jenis hasad. Jenis-jenisnya ada 2. 1. Hasad hakiki. Hasad inilah yang kita ketahui dengan merasakan emosi negatif saat melihat orang lain mendapat hal baik serta menginginkan kebaikan tersebut hilang dari diri orang itu. Perbuatan hasad jenis inilah yang akan mendatangkan beragam kerugian lahir dan batin serta ancaman dosa. 2. Ghibthah atau hasad majazi. Ghibthah adalah perasaan iri yang muncul saat melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan hal-hal baik tanpa ingin orang tersebut kehilangan nikmat yang dimilikinya. Ghibthah juga terjadi saat muncul perasaan ingin turut memiliki kenikmatan yang dimiliki orang lain. Hasad majazi atau ghibthah inilah yang masih dapat diperbolehkan. Akan tetapi, tidak serta-merta semua hal bisa menjadi objek ghibthah tanpa batasan. Hanya ada 2 hal yang diperbolehkan untuk menjadi objek ghibthah, sebagaimana perkataan Rasul dalam hadis berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, La hasada illa fisnataini rajul atahullahu alam masulito ala halakatihi bilhaq wa rajulu atahullahu hikmah bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya, tidak boleh hasad atau ghibthah kecuali pada 2 orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, yang menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyebab hasad. Meski hasad bisa muncul tiba-tiba serta tanpa alasan yang jelas, ada beberapa hal yang juga dapat memicu munculnya sifat hasad ini. Berikut 3 faktor penyebab hasad. 1. Permusuhan. Faktor pertama ialah permusuhan. Sudah menjadi hal yang wajar jika ingin melihat kondisi pihak yang dimusuhi lebih buruk dan ada di bawah pihak lainnya. Oleh karena itu, hasad pasti akan muncul saat seorang bermusuhan dengan pihak lain.
2. Menganggap diri terlalu tinggi. Poin pada faktor kedua ini tentu beda dengan makna dengan percaya diri. Yang diperbolehkan adalah percaya diri, sementara menganggap diri selalu yang paling unggul dalam apapun akan mempersulit keadaan jika menemukan pihak yang ternyata ada di tingkat yang lebih tinggi. Lalu ingat bahwa di atas langit masih ada langit. 3. Terlalu mencintai kekuasaan. Faktor ketiga ini dapat membuat orang dengan mudah merasakan hasad. Bahkan dalam beberapa kasus tidak hanya berhenti di hasad, terlalu mencintai kekuasaan dapat menjadi kunci dari pintu kesengsaraan dan kerugian, dan hasad merupakan permulaannya. Bahaya hasad terdiri dari 4. Yang pertama adalah dapat menghanguskan kebaikan. Yang diriwayat dengan hadis riwayat Abu Daud nomor 4257 yang bunyinya, Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya, jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua adalah dosa pertama di langit dan di muka bumi. Tafsir Al-Qurtubi 20259 yang bunyinya, Usyallahu bihi fis sama'il hasadu wa awwalu zanbin usyallahu bihi fil aradiyil hasad. Yang artinya, dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah hasad. Demikian pula dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah hasad. Hasad yang mendorong salah seorang anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Yang selanjutnya, hilang kemuliaan dan masuk neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Yang artinya, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Quran surat Al-A'raf ayat 12. Pada ayat ini, iblis hasad kepada Adam karena Allah menyuruhnya untuk bersujud kepada Adam. Oleh karena itu, iblis yang dulunya mulia dan termasuk jajaran malaikat harus keluar dari surga dan ditakdirkan masuk neraka jahanam. Bahaya hasad yang terakhir, melakukan hal yang sia-sia. In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu yadurukum kaiduhum syai'an ibadatu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-Imran ayat 120. Melalui ayat di atas dapat diketahui bahwa orang yang hasad terhadap orang lain dengan mengharapkan keburukan terjadi kepada orang tersebut pada dasarnya melakukan hal yang sia-sia, karena harapan buruk tersebut tidak akan berpengaruh pada akhirat mereka. Justru sebaliknya, sifat hasad tersebut terus menimbulkan kekhawatiran dan kebencian terhadap diri orang yang hasad itu tadi. Baiklah teman-teman semuanya, telah selesainya presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Bila ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada kesempatan, boleh kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.